tentang tarif yang dikenakan oleh Donald Trump pada Indonesia. Selain pada Indonesia kan juga pada banyak negara. Lantas apa yang harus kita lakukan? Jelas negosiasi. Negosiasi itu bukanlah sekedar kita datang kirim orang terus kemudian ngomong sama mereka. Nggak begitu. Negosiasi ini adalah pekerjaan rumah yang sangat besar. Jadi presiden memimpin satu tim dan kemudian tim ini selesaikan dulu pekerjaan rumah. Apa yang kita minta? Yang kita minta itu adalah turunkan tarif agar eksportir Indonesia bisa kembali mengirim produknya ke sana dan terkena tarif yang relatif rendah. Jadi dapat dijual dengan harga yang kompetitif. Kalau nggak bisa bersaing. Ya. Nah, jadi kita udah jelas permintaan kita. Lantas pertanyaannya Donald Trump pasti adalah, lo mau kasih apa? Tentu kita harus periksa, kita bisa kasih apa. Maka tim ini harus memeriksa, mau kasih apa nih? Mau kasih apa, caranya gimana, terus kemudian apa yang harus kita lakukan. Yang jelas kita punya market nih. Jangan berpikir sumber daya alam dulu. Kita pikir market cukup besar. Nah, kita juga membutuhkan produk-produk mereka. Apa saja? Kita bicara dulu produk pertanian. Indonesia import kedelai dalam jumlah yang besar untuk bikin tahu tempe. Jadi kedelainya mereka bagus sekali. Jadi kita bisa import itu dari mereka. Bisa kita atur. Kita bilang, kita import kedelai dari Anda cukup besar, ya. Dan sekarang kita akan abaikan import dari negara lain, kita ambil dari Anda. Kedelai, gandum, dan jagung. Ini 3. Tapi kan sebagian nih swasta yang melakukan nih. Gimana nih pemerintah ngatur? Ini pekerjaan rumahnya nih. Nah, kemudian alat kesehatan. Ini relatif lebih gampang. Kenapa? Karena yang belanja banyak alat kesehatan itu adalah Kementerian Kesehatan. Alat kesehatan yang kita beli banyak sekali. Dan sekarang kita lihat ada kebijakan namanya TKDN. Nah, ini harus kita review kembali. Karena ada alat-alat kesehatan memang dengan teknologi tinggi yang harganya mahal dan berasal dari Amerika dan sejumlah negara Eropa. Nah, gimana nih sekarang kalau kita belinya lewat Anda saja, lewat Amerika? Lantas yang terpenting sebetulnya adalah yang kita import dari negara lain yang harus kita pindahkan ke Amerika. Saya pikir-pikir salah satu yang menarik itu adalah minyak, migas. Nah, sekarang coba kita cek. Indonesia import setiap hari dalam jumlah besar minyak dari Arab Saudi. Kita dapat apa sih dari Arab Saudi? Kuota haji, ya begitu-begitu aja. Terus kemudian kita mau ekspor barang ke sana juga susah. Uang mereka yang begitu besar tidak ditaruh di negara kita. Di Malaysia banyak tapi di negara kita tidak ditaruh. Kita minta mereka memberikan donasi kepada kita. Ya dapat ya begitu-begitu aja. Gak terlalu besar. Amerika nih lagi mencoba untuk menghidupkan kembali bisnis karbonnya. Karena mereka tengah menghasilkan minyak dalam jumlah besar. Makanya Saudi was-was sama Amerika. Dan Amerika memusuhi Rusia karena Rusia juga menghasilkan migas. Nah sekarang kita bicara dengan mereka. Kenapa kita nggak import saja dengan mereka begitu? Jadi kita tawarkan pada mereka hal seperti itu. Lalu kemudian kenapa perlu ada tim yang bekerja sangat keras? Kita beresin nih ke dalamnya. Itulah yang disebut sebagai deregulasi. Deregulasi, dibongkar kembali regulasi-regulasi yang mempersulit kita untuk mengambil dari negara yang tentu saja punya kepentingan sama kita. Kita juga punya kepentingan sama mereka, ke Amerika. TKDN kita review, kebijakan mengenai devisa kita review, kebijakan keuangan, aturan-aturan investasi, aturan import barang yang mempersulit barang mereka masuk ke negeri kita. Itu yang disebut dengan non-tarif barrier. Jadi hambatan-hambatan non-tarif kan dihambat barang mereka masuk ke sini. Masuknya lama, regulasinya berbelit-belit. Waduh, belum lagi nanti harus memberikan sesuatu. Dan mereka tidak bisa melakukan itu. Jadi ini diperiksa semua dan kemudian kita cari cara agar kita bisa negosiasi sama mereka. Jadi inilah saya kira solusinya. Solusinya itu bukan seperti yang selama ini kita bicarakan. Cari pasar baru, buka pasar baru. Iya, tapi kan perlu waktu yang lama. Jangan berpikir negosiasi itu kemudian presiden segera mengirim orang ke sana. Nggak bisa. Kita harus betulin dulu pekerjaan rumah kita, perbaiki dulu, kemudian dalami aspek hukumnya bagaimana, dalami regulasinya, janji komitmen kita mau apa. Jangka panjang loh ini, tidak bisa jangka pendek. Tentu saja hal ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar. Ini bersifat struktural, bukan bersifat reaktif. Ini bersifat kerja bareng, bukan kerja sendiri-sendiri. Bagaimana menurut kalian? Stay relevant.